Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jamain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul operasional. Baik, yang pertama yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, baik itu jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Di dalam distribusi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Yang pertama, penyusunan alokasi. Di dalam penyusunan alokasi ini untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakainya masing-masing, maka perlu disusun alokasi kuantitas dan frekuensi pendistribusiannya sehingga sungguh-sungguh dapat menunjang kegiatan instruksional. Selanjutnya yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang dari pusat-pusat ke penyalur barang yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cara pengirimannya. Yang kedua, pengemasannya. Yang ketiga, pengangkutannya. Dan keempat, pembongkarannya. Dan yang ketiga dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam distribusi ini adalah penyerahan barang. Dalam penyerahan barang, hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, baik itu surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu formula statistik. Pengertian formula statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti negara atau yang berkaitan dengan konstituen. Sedangkan menurut istilah, statistik adalah kumpulan data dalam bentuk diagram, tabel, di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Selanjutnya, fungsi dari statistik. Statistik memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan data dalam suatu peristiwa. Yang kedua, fungsi inferensial, yaitu untuk memprediksi, mengendalikan suatu populasi berdasarkan data, gejala, dan peristiwanya. Nah, tujuan dari statistik ini adalah hubungan statistik dengan zakat maupun pajak adalah zakat dan pajak ini merupakan dunia akuntansi yang mana di dalamnya terdapat perhitungan, penelitian, maka sangat berkaitan erat dengan statistik. Yang mana statistik di sini adalah menentukan suatu variabel atau suatu dari hasil penelitian. Nah, tujuan statistik ini adalah yang pertama, membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang sedang diselidiki. Kemudian yang kedua, membantu membuat estimasi nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, membuat perkiraan konsekuensi dari hipotesis yang diterima. Yang keempat, mengurangi jumlah populasi besar dalam ukuran yang lebih kecil agar dapat lebih mudah dipahami. Jadi sekian, saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang hakikat pajak dan zakat. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Al-Quran disebut dengan golongan fakir miskin dan para mustahik yang lain sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan harta yang dimilikinya. Adapun perbedaan dan persamaan zakat dan pajak. Persamaannya yaitu bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi. Yang kedua, disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Yang kelima, ada sisi tujuan dan kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentas kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Sedangkan yang perbedaannya, yaitu zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pimpinannya. Yang kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibuat oleh hukum negara. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus. Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara dapat menariknya secara paksa jika seorang tidak mau membayarnya dengan sukarela. Kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan tentang prinsip keadilan antara zakat dan pajak. Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam perpajakan hendaklah tetap memegang prinsip yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga mendapati prinsip keadilan. Selain itu, prinsip keadilan juga untuk mencapai sasaran yang tepat dengan tidak memberatkan pihak wajib pajak di satu sisi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain. Dan prinsip itu ternyata sudah ditetapkan oleh Islam dalam mekanisme pemungutan pajak sejak ajaran itu disyariatkan. Ada 4 prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomis, dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembahasannya itu yang pertama tadi keadilan. Keadilan itu setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat, prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam, karena Islam menuntut adanya keadilan dalam segala hal. Yang kedua itu kepastian. Kepastian sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat, tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas. Yang ketiga itu kelayakan. Inti dari prinsip ini adalah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik. Dalam zakat, prinsip ini sudah mendapat perhatian seperti Rasulullah pernah menyuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan. Yang terakhir itu faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan memenuhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak. Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum, terutama lagi terhadap harta zakat. Telah diceritakan bagaimana para petugas zakat berangkat untuk mengumpulkan pajak, kemudian langsung dibagikan kepada mustahik, sehingga ketika para petugas zakat pulang, maka mereka tidak membawa apa-apa lagi. Jatah untuk para amil atau petugas pajak dibatasi maksimal 12,5% saja. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.